Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba kupas tuntas sistem perpajakan di Indonesia dan kita buat jadi gampang banget buat dimengerti. Dengar kata pajak, wah kayaknya udah kebayang ya pusingnya. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Topik ini emang kesannya berat, tapi percaya deh, konsep dasarnya sebetulnya jauh lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Karena ide dasarnya itu simpel banget loh. Yuk kita bedah sama-sama dan kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Pertama-tama, kenapa sih kita harus bayar pajak? Buat apa sebenarnya? Gampangnya gini, pajak itu ibarat bensin atau bahan bakarnya sebuah negara. Tanpa pajak, negara kita nggak akan bisa jalan. Nah, ini dia definisi resminya. Intinya, pajak itu iuran yang sifatnya wajib, memaksa secara hukum yang kita setorkan negara. Nah, kata kuncinya adalah tanpa imbalan langsung. Artinya, uangnya nggak langsung balik ke kita, tapi dipakai buat kepentingan kita semua. Pajak itu punya dua fungsi utama yang penting banget. Pertama, fungsi budgeter atau anggaran. Bayangin aja, lebih dari 80% pendapatan negara kita itu datangnya dari pajak. Uang ini dipakai buat bangun jalan, sekolah, rumah sakit semuanya. Yang kedua, fungsi reguleran, alias mengatur. Lewat pajak, pemerintah bisa mengarahkan ekonomi. Contohnya, melindungi produk dalam negeri dengan menaikkan pajak impor. Atau sebaliknya, kasih diskon pajak buat menarik investor. Keren kan? Oke, terus uang pajak yang kita bayar itu perginya kemana? Nah, ternyata ada dua kantong utama, kantong pemerintah pusat dan kantong pemerintah daerah. Pajak pusat itu dikelola langsung sama pemerintah pusat lewat DJP dan uangnya masuk ke kas negara alias APBN. Contohnya, ya PPH yang dipotong dari gaji kita atau PPN waktu kita belanja. Nah, di sisi lain, ada pajak daerah. Ini dikelola sama Pemda dan uangnya dipakai buat membangun daerah itu sendiri. Contoh yang paling sering kita temui ya, pajak kendaraan bermotor atau pajak pas kita makan di restoran. Nah, ini contoh yang bikin gampang banget ngertinya. Coba bayangin ada transaksi jual beli rumah. Dalam satu transaksi itu aja ternyata ada dua jenis pajak yang terlibat loh. Si penjual, dia bayar pajak penghasilan ke pemerintah pusat, sementara si pembeli, dia bayar yang namanya BPHTB ke pemerintah daerah setempat. Dua-duanya harus beres supaya proses balik nama propertinya lancar. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Siapa sih sebenarnya yang wajib bayar pajak? Apa semua orang yang tinggal di Indonesia otomatis jadi wajib pajak? Yuk kita luruskan. Jawabannya enggak juga. Ini nih salah kaprah yang paling umum. Cuma karena kita warga negara Indonesia, bukan berarti kita otomatis punya kewajiban pajak. Ada syaratnya. Nah, kita perlu paham bedanya dua istilah ini, subjek pajak dan wajib pajak. Gampangnya gini, subjek pajak itu semua orang atau badan yang berpotensi kena pajak. Tapi kita baru naik kelas jadi wajib pajak, artinya orang yang beneran wajib lapor dan bayar pajak kalau kita sudah memenuhi kriteria tertentu. Jadi, semua wajib pajak itu pasti subjek pajak, tapi nggak semua subjek pajak itu wajib pajak. Jadi, ini dia dua kuncinya. Pertama, syarat subjektif. Gampangnya ya Anda tinggal di Indonesia. Kedua, dan ini yang paling krusial, syarat objektif, yaitu Anda punya penghasilan yang sudah di atas batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kalau dua syarat ini terpenuhi, nah selamat, Anda resmi jadi seorang wajib pajak. Ngomongin soal wajib pajak, ada perubahan super besar soal nomor identitas pajak yang kita semua wajib tahu nih. Dulu kita kenal NPWP itu pakai nomor 15 digit yang unik kan? Nah, sekarang kita lagi ada di masa transisi. Dan puncaknya mulai 1 Januari 2025, NIK yang ada di KTP kita itu secara resmi akan berfungsi sebagai NPWP. Jadi satu nomor untuk semua urusan. Nah, tapi tunggu dulu. Ini poin yang penting banget. Tolong dicatat. Cuma karena NIK Anda jadi NPWP, itu tidak berarti semua pemilik KTP otomatis harus bayar pajak. Bukan begitu cara kerjanya. Prinsip utamanya tetap sama. Anda baru punya kewajiban pajak kalau dan hanya kalau penghasilan Anda sudah memenuhi syarat yang diatur undang-undang. Jadi, kalau Anda masih mahasiswa, belum bekerja, atau penghasilan masih di bawah PTKP, ya santai aja, Anda belum punya kewajiban pajak. Oke, anggaplah Anda sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Nah, apa misi Anda selanjutnya? Ada 5 tugas utama yang perlu Anda jalankan. Sistem di negara kita itu namanya self-assessment. Maksudnya, pemerintah itu kasih kepercayaan penuh ke kita.
Kita sendiri yang harus proaktif menghitung, membayar, dan melaporkan pajak kita. Anggap aja ini kayak PR keuangan pribadi yang tanggung jawabnya ada di kita masing-masing. Dan ini dia 5 PR-nya. Pertama, daftar atau sekarang lebih tepatnya mengaktifasi NIK Anda. Kedua, hitung. Ya, hitung sendiri pajak terutang Anda. Ketiga, bayar kalau memang ada yang harus disetor. Keempat, lapor lewat yang namanya SPT tahunan. Dan kelima, simpan arsip. Semua bukti dan catatan keuangan harus disimpan dengan baik. Cuma 5 itu kok intinya. Oke, kita rangkum cepet ya. 1. Pajak itu bahan bakar dan setir negara. 2. Ada pajak pusat dan daerah, beda kantongnya. 3. Anda jadi wajib pajak hanya kalau penghasilan Anda mencukupi. 4. NIK sekarang adalah NPWP, tapi itu nggak otomatis bikin semua orang wajib bayar pajak. Dan 5. Ingat 5 tugas Anda. Daftar, hitung, bayar, lapor, dan simpan arsip. Nah, setelah tahu dasar-dasarnya, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Mungkin mulai ngecek apakah penghasilan saya sudah di atas syarat, atau mungkin mulai mempersiapkan data untuk laporan SPT nanti. Perjalanan ini dimulai dari kesadaran dan satu langkah kecil dari kita sendiri.